Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah kepada jemaat GKJ Salib Putih Pepantan Warak yang hadir pada ibadah Minggu pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan beserta kita semua. Perkenankan Majelis GKJ Salib Putih Pepantan Warak memberikan beberapa warta jemaat dalam ibadah Minggu 14 Maret 2021. Dalam ibadah pagi hari ini akan dilayankan sakramen baptis atas diri Ibu Tiara Tami, Ibu Watini, Ananda Anissa Putri, Ananda Zionatan Valerian Genaro, Ananda Adriel Nathan Dwi Saputra, Ananda Juan Levin El Shalom, Ananda Sohtian Wedelia, dan Ananda Prince Joe Christian. Kelas katekisasi sudah dimulai pada hari Selasa 9 Maret 2021 dan untuk selanjutnya akan dilaksanakan setiap hari Selasa selama 12 kali pertemuan. PA PPRJ Sabtu 13 Maret 2021 untuk pembawa firman sudah mulai diisi oleh bakal calon pendeta yaitu Saudara Daniel. PA Dewasa Muda akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2021 pukul 5 sore bertempat di Gedung Gereja Warak. Dan untuk PA Bapak, PA Ibu bulan ini untuk membawa firman akan dipimpin oleh bakal calon pendeta yaitu Saudara Daniel Adinugroho dan Saudara Biner Kahan. Warta selanjutnya, persembahan Minggu 7 Maret 2021 terkumpul 727.000, persembahan bulanan terkumpul 605.000, persembahan pembangunan 350.000, persembahan syukur 270.000, persembahan syukur Bapak Setio 500.000, persembahan syukur Ibu Agustina 200.000. Jumlah hadir jemaat dalam ibadah Minggu 7 Maret 2021, pria 44 orang, wanita pria 28 orang, wanita 44 orang. Jumlah hadir dalam ibadah minggu kemarin 72 orang. Demikian warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Ibadah ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Adi Setio Kristianto. Selamat beribadah. Allah hadir di sini mengundang kita. Allah hadir di sini untuk memberi anugerahnya. Mari bangkit berdiri menyambut rahmatnya dengan puji dan syukur kita. Allah hadir bagi Pertolongan kita
ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 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 Tuhan menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari ini kita akan menggumuli tema anugerah kasih Allah yang menghidupkan. Melalui ibadah, kita diajak untuk memahami dan mengalami anugerah kasih Allah dalam Kristus yang membawa kehidupan, keselamatan dan pemulihan bagi kita yang berdosa. Melalui tema ini, kita juga diajak mengalirkan kasih Allah yang membawa kehidupan bagi sesama kita. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi hanya Engkau ya Tuhanku. Ada tertulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun betapa hina hidup kita. Betapa banyak noda cela yang kita lakukan. Kata-kata, pikiran, dan sikap hidup kita yang tercela. Sikap yang kurang mengasihimu dan sesama Tuhan. Tuhan itu di hadapanmu. Untuk itu di hadapanmu ya Tuhan kami bersujud, mengakui dan membawa dosa-dosa kami. Kami tidak ingin lagi lekat kepada dosa. Kami ingin lekat kepadamu. Kami tidak ingin lagi menuruti hawa nafsu, tetapi kami ingin mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan pujian penyesalan kami. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau ampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau ampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata
kepada setiap orang yang telah menyesali dan mau bertobat dari segala dosanya. Berita anugerah Tuhan yang tertulis dalam Roma 5 ayat 17. Sebab, jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikat di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Kita bersama bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sebab hanya karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, maka kami boleh merasakan kedamaian, merasakan sukacita dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk studi, terima kasih untuk rezeki, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk segala sesuatu yang boleh kami terima dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami beribadah kepadamu bersama dengan seluruh umat Tuhan di Wara ini. Kami menghaturkan syukur kami atas segala berkat dan rahmat serta anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Terimalah ibadah kami Tuhan, dan biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, perkenankan kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Kami berdoa saat ini terkhusus bagi saudara-saudara kami yang akan mempersembahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Watini, kami berdoa untuk Ibu Tiara Tami yang akan menerima sakramen baptis pada ibadah ini. Tuhan, kami mohon Tuhan siapkan hati mereka, sehingga hati mereka benar-benar terbuka di dalam Yesus Kristus, menerima Yesus di dalam kehidupan mereka, sehingga keselamatan yang sempurna pun akan menjadi bagian di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Demikian pula kami berdoa untuk Anissa Putri, Sio Nathan Valeria Genaro, Adriel Nathan Dwi Saputra, Juan Levin El Shalom, Sohtian Wedelia, Prince Zoe Christian,
yang juga akan dipersembahkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi anak-anak Tuhan hari ini. Tuhan siapkan mereka sehingga anak-anak ini benar-benar menjadi anak Tuhan yang nantinya tumbuh dan kembangnya dalam kehidupan di dunia ini. Mereka boleh tetap kuat iman di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu Sukohadi, Bapak Ibu Purwati, Bapak Ibu Nugroho, Bapak Ibu Heri Dwi Wijayanto, Ibu Yayu, Bapak Ibu Kristian yang akan menyerahkan anak-anak mereka untuk menerima baptis. Biarlah orang tua ini Tuhan boleh benar-benar menyerahkan anaknya di dalam pimpinan dan kuasa Tuhan. Sehingga hari ini bukan sekedar baptis sebagai formalitas sebagai orang Kristen, tetapi benar-benar orang tua ini mempersembahkan hidup anaknya bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan demikian orang tua yang membaptiskan anak ini akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan iman anak-anak mereka. Dan suatu saat kelak anak-anak ini dapat mengaku kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Dan hal ini juga akan membuat kami semua bahagia dan sukacita, sebab akan banyak anak-anak Tuhan yang mempersembahkan hidup bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan yang akan memberikan kesembuhan, Tuhan berikan pemulihan, sehingga di lain kesempatan kami sudah boleh berjumpa dengan saudara kami dalam keadaan yang sudah jauh lebih baik. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan kota Salatiga, kami menyerahkan Dusun Warak, kami menyerahkan GKJ Salepute Pepantan Warak dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Berikan kebaikan demi kebaikan, sehingga di dalam kehidupan ini kami boleh merasa damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan saja. Jikalau sebentar lagi kami akan merenungkan sabda Tuhan, mohon pimpinan Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar boleh kami terima dengan baik, tertanam di dalam hati kami. Terlebih biarlah firman Tuhan ini kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan dan kami haturkan dalam satu nama yang tunggal, Sang Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita terima pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat 21. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dalam kita membaca firman Tuhan ini. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak.
Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Ibu bapak dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, air mineral ini rasanya sangat segar. Sekali lagi saya minum. Saya merasakan bahwa air ini benar-benar segar. Karena memang dari wadahnya saja dia sudah jernih dan segar. Lalu Bapak Ibu, saudara-saudara perhatikan. Ketika saya minum pakai sedotan, sampai di saya air ini tetap jernih dan segar. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau misalnya sedotan ini berlubang, apa yang akan terjadi? Kalau sedotannya berlubang, bocor dan mungkin ya sampai ke saya tapi hanya sedikit. Atau kalau lubangnya banyak bocor, maka ketika saya minum ini tidak sampai ke saya, sehingga saya tidak bisa merasakan segarnya air di dalam wadah ini. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kalau misalnya sedotannya itu kotor, ada tanah, atau ada debu, atau ada kotoran yang lain, apa yang akan terjadi? Kalau misalnya nih sedotannya kotor nih, terus saya minum, yang terjadi sampai di saya kotor, sampai di saya mungkin tidak sesegar apa yang kalau misalnya sedotannya bersih. Nah, Bu Bapak dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, melalui gambaran ini saya mau bilang apa? Bahwa kita sebenarnya adalah saluran berkat dari Tuhan. Tuhan itu sumber berkatnya, sumbernya itu bersih dan jernih. Tapi kalau salurannya itu tidak bersih, kalau salurannya bocor, maka berkat ini nggak bisa sampai. Kalau salurannya kotor, maka berkat yang sampai pun mungkin bukan berkatnya Tuhan yang jernih dan baik tadi, tetapi justru kotoran, penyakit dan sebagainya yang sampai ke saya, bukan berkat Tuhan. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita sering menyebut diri kita adalah saluran berkat dari Tuhan untuk sesama. Dalam rangka untuk menjalankan hukum kasih, mengasihi sesama, yang terjadi adalah kita menjadi saluran berkat dari Tuhan kepada sesama. Gambaran ini membuktikan bahwa kalau salurannya itu bocor, salurannya nggak baik, maka berkat Tuhan nggak sampai orang lain. Yang kedua, kalau salurannya itu kotor, salurannya itu banyak debu, salurannya itu banyak penyakit dan sebagainya, maka yang diterima bukan berkat Tuhan, tetapi justru hal-hal yang tidak baik yang tersampaikan pada orang lain. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebuah contoh. Di sebuah perusahaan, orang bekerja di sana itu untuk mengharapkan berkat Tuhan melalui pimpinannya. Jadi pimpinan perusahaan itu akan menjadi saluran berkat
bagi pekerja, bagi karyawan dalam perusahaan itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kalau misalnya seorang pemimpin itu korupsi, pemimpin itu menggunakan cara-cara yang tidak baik, yang tidak halal, cara-cara yang berlawanan dengan perintah Allah, maka mau tidak mau pegawainya, karyawannya pasti akan ikut-ikutan juga. Kamu kalau mau bekerja di sini caranya begini ya. Supaya apa? Pemimpinnya dapat untung. Padahal sebenarnya para pekerja ini ingin mendapatkan rezeki, ingin mendapatkan berkat Tuhan dari dia bekerja dengan baik. Tapi kalau seorang pemimpinnya itu tidak baik dan justru melakukan hal-hal dosa dalam kehidupannya, maka mau tidak mau para pekerjanya juga akan melakukan hal seperti itu. Kalau salurannya kotor, salurannya tidak baik, maka berimbas juga pada siapa yang menerima. Itu kalau dalam perusahaan, Bapak Ibu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kita menjadi saluran berkat bagi keluarga, kita sendiri menjadi saluran berkatnya bocor dan kotor. Kalau dalam perusahaan, oke, nggak begitu masalah. Tapi kalau dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara menjadi saluran berkat bagi keluarga, apa yang akan terjadi? Ibu Bapak dan Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini adalah sebuah percakapan antara Yesus dengan Nikodemus. Mereka berbicara dari hati ke hati. Ada sebuah ketertarikan Nikodemus dengan ajaran Yesus. Ada sebuah ketertarikan yang luar biasa bahwa Nikodemus sebenarnya pengen ikut Yesus, tetapi karena posisinya maka dia ragu-ragu untuk mengikuti Yesus. Maka dalam pembicaraan mereka berdua, mereka bicara dari hati ke hati dan Yesus sempat mengajarkan beberapa hal kepada Nikodemus. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam pembicaraan ini Yesus mengangkat tema tentang bagaimana orang-orang Israel pada saat perjalanan menuju Kanaan saat itu, mereka sempat mengalami sebuah, kalau saya membaca di dalam kitab Bilangan, ini adalah hukuman Tuhan bagi mereka. Karena mereka selalu bersungut-sungut di dalam setiap hal yang mereka alami, apalagi itu dalam situasi-situasi yang sulit, situasi-situasi yang berat bagi mereka. Bangsa Israel tidak mengingat bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan membelah lautan, Tuhan memberikan makanan, Tuhan memberikan air yang segar, walaupun sebenarnya di sana tidak ada makanan dan minuman. Mereka tidak pernah mengingat itu. Mereka hanya berfokus pada hal-hal yang menyakitkan, mereka berfokus pada penderitaan, sehingga yang terjadi hanya bersungut-sungut kepada Tuhan melalui Musa. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara, dalam kitab Bilangan itu dikatakan bahwa pada saat itu Tuhan memberikan hukuman kepada mereka. Mereka digigit ular tedung. Ular tedung ini ular yang sangat berbisa, sehingga ketika orang digigit ular itu, dipatuk ular itu, maka kemungkinan besar mereka akan mati. Dan benar saja dalam kitab Bilangan dikatakan banyak dari antara orang Israel yang akhirnya mati. Ibu bapak dan saudara, dalam situasi yang sulit seperti ini, mereka kemudian baru sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Apa yang mereka lakukan itu berdosa. Maka mereka memohon ampun kepada Tuhan melalui Musa. Lalu Musa bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Maka Tuhan meminta kepada Musa untuk membuat patung tembaga, patung ular tembaga, lalu diletakkan di atas tongkat. Dan setiap orang yang dipatuk ular tedung melihat patung tembaga yang dibuat oleh Musa itu, maka mereka tidak mengalami kematian, tetapi mereka justru mengalami kesembuhan. Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam nama Tuhan, dengan memandang, dengan melihat ular tembaga itu, maka mereka menjadi sembuh. Itu bangsa Israel. Yesus mengkaitkan peristiwa ini
dengan keselamatan yang Tuhan Allah berikan kepada umat manusia. Dosa itu bisanya lebih besar daripada ular tedung. Dosa itu bisanya mematikan umat manusia, mematikan dari keselamatan. Oleh karenanya Yesus memberikan gambaran ini bahwa setiap orang yang akan melihat Yesus mati di kayu salib, orang yang percaya akan kematian Kristus, maka dia tidak lagi terkena bisa dari dosa itu, melainkan dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Jadi Yesus membandingkan antara patung ular tembaga pada zaman Israel. Ketika mereka melihat patung itu, maka mereka selamat. Mereka tidak mati. Dan sekarang zamannya Yesus memberikan gambaran kepada Nikodemus bahwa ketika orang itu melihat kepada salib Kristus, melihat Kristus yang tersalib di sana, dan percaya akan kebangkitan Kristus, maka orang itu tidak akan lagi mengalami maut, tidak menghadapi hukuman dosa, melainkan keselamatan akan diterima di dalam kehidupan mereka. Ayat ke-16, Yesus menekankan kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Allah itu sangat mengasihi umat manusia. Tuhan tidak ingin umat manusia, bapak, ibu, saudara, dan saya itu binasa oleh karena bisa dari dosa. Tuhan tidak ingin kita binasa dan mengalami kematian kekal di dalam kehidupan kita. Maka dia memberikan kesempatan kepada kita semua. Barang siapa mau percaya kepada Yesus yang disalib dan bangkit itu, barang siapa percaya kepada anak tunggal Allah, maka bisanya dosa tidak akan lagi menyerang dan tidak punya kuasa lagi untuk mematikan kehidupannya. Barang siapa percaya kepada Yesus, sekali lagi saya tekankan kata-kata ini, barang siapa percaya kepada Yesus, maka dia pasti selamat. Barang siapa percaya pada Yesus, maka dia selamat. Berbahagialah kita, Bapak, Ibu, dan saudara, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Artinya kuasa dosa tidak lagi menaungi kehidupan kita, tetapi keselamatan itu menjadi kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kembali lagi pada hakikat kita hidup di dunia ini menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Keluarga, masyarakat, jemaat, dan semuanya memerlukan saluran berkat dalam kehidupan mereka. Berkat Tuhan itu baik. Berkat Tuhan itu suci. Maka sampaikanlah berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita melalui kesucian hidup kita juga. Jangan sampai kita bocor lagi. Jangan sampai menjadi saluran berkat justru kita kotor lagi dengan dosa-dosa kita. Kalau kita sudah diampuni dosa kita, keselamatan menjadi bagian hidup kita, maka sebenarnya hidup kita pun bening, hidup kita bersih seperti sedotan ini. Sekarang tugas kita adalah menjadi saluran berkat Tuhan untuk keluarga kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Jagalah kesucian hidup, jangan sampai bocor lagi. Kalau sampai bocor lagi ya berkatnya nggak sampai ke keluarga kita, nggak sampai ke anak-anak kita, nggak sampai ke orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai dikotori lagi dengan dosa, sebab sampainya nanti beda. Bukan berkat Tuhan tetapi justru dosa yang sampai kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara, mari melalui renungan kita pada hari ini, kita bersama-sama menghayati kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Iman kita sudah benar.
Mengikut Yesus itu sudah benar. Sebab maut tidak akan lagi menyerang kehidupan kita. Keselamatan menjadi bagian kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menjadi saluran berkat. Sebab kita semua akan menjadi saluran berkat bagi keluarga, masyarakat, dan orang-orang di sekitar kita. Jagalah kesucian hidup kita. Jangan lagi berbuat dosa. Jangan lagi jatuh dalam dosa. Yurai soto Pak, oke. Memang kita sulit untuk menghindari dosa. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan menyediakan yang namanya pertobatan bagi setiap orang yang mau datang kembali kepadanya. Kita memang lemah. Kita memang tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi Tuhan juga menyediakan pertobatan bagi kita. Bertobatlah senantiasa. Ketika engkau sadar bahwa aku baru saja melakukan dosa, tak bertobat. Ketika kita sadar kita sudah salah jalan, ayo endang balik lagi ke jalan Tuhan. Supaya apa? Kita bisa menjadi saluran berkat di dalam kehidupan kita. Ibu bapak dan saudara terkasih dalam nama Tuhan, anugerah kasih Allah menghidupkan kita. Tidak ada lagi maut, tidak ada lagi kematian. Kematian itu sudah dihadapi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kematian itu sudah dikalahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Barang siapa percaya pada Yesus dan memegang kuat iman pada Yesus, maka hidup menjadi bagiannya. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi dosa, yang ada hanya keselamatan yang sempurna. Jadilah berkat untuk keluargamu, jadilah berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Tetap jaga kehidupan di dalam kesucian hidup. Maka engkau bisa menjadi berkat yang baik untuk orang sekitarmu. Anugerah kasih Allah disediakan bagi semua orang. Dan kita menjadi saluran anugerah kasih Allah itu untuk orang-orang di sekitar kita. Selamat untuk tetap kuat iman di dalam Yesus Kristus. Imanmu sudah benar. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan memandang salib, dengan percaya penuh pada Yesus Kristus, maka kami hidup. Dengan iman pada Yesus Kristus, maka kami disucikan dari dosa-dosa kami, dan hukuman dosa tidak akan lagi kami hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, anugerah kasih-Mu menghidupkan kami, menyelamatkan kami. Kami akan tetap pegang kuat iman ini, sebab iman kami benar-benar nyata di dalam hidup ini. Iman kami sudah benar, iman kami tidak keliru. Bapa di dalam surga, jadikan kami juga menjadi saluran berkat yang baik untuk keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami. Dengan menjaga kesucian hidup, kami bisa membagikan anugerah kasih Allah kepada orang-orang yang kami cintai. Jaga kehidupan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap menyalurkan anugerah kasih Allah yang menghidupkan bagi orang-orang di sekitar kami. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sebagaimana telah diwartakan dalam warta gereja bahwa tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian ini akan dilayankan sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang telah kuperintahkan kepadamu. Baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasarnya. Air menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa-dosanya oleh darah Kristus. Pembasuhan itu menunjukkan adanya pengampunan dosa di dalam kehidupan orang yang dibaptis. Pengampunan dosa itu menunjukkan pembenaran atas manusia oleh kasih Allah. Sakramen menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke dalam hidup baru yang dijalani di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Saudara-saudara yang akan menerima sakramen baptis, saya undang untuk maju ke depan. Yang pertama, Ibu Watini. Dan yang kedua, Ibu Tiara Tami. Ibu Watini dan Ibu Tiara Tami, agar jelas bahwa panjenengan berdua menerima Allah di dalam karya penyelamatannya di dalam Yesus Kristus, dan panjenengan berdua bersedia melaksanakan kehendaknya di dalam kehidupan sehari-hari, maka Ibu Watini dan Ibu Tiara Tami, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Apakah panjenengan menyadari dan meyakini bahwa panjenengan berdua telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai melalui sakramen baptis yang akan panjenengan terima hari ini? 2. Apakah panjenengan bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan panjenengan berdua? Yang ketiga, apakah panjenengan bersedia menerima penggembalaan jika panjenengan hidup menyimpang dari ajaran Alkitab? Bagaimana jawaban Ibu Watini? Ya, kanthi gumolonging manah nggih Bu. Bagaimana jawab Ibu Tiara Tami? Ya, dengan sepenuh hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, itu adalah jawaban Ibu Watini dan Ibu Tiara Tami. Bukan hanya di hadapan kita, jemaat di sini. Bukan hanya di hadapan majelis gereja dan saya. Tetapi Ibu Watini dan Ibu Tiara Tami itu adalah janji Ibu di hadapan Tuhan Yesus. Maka pegang janji itu dengan kuat. Percaya bahwa imanmu sudah benar. Jangan sampai iman ini tergoyahkan dengan apapun, tetap ikut Yesus di dalam kehidupan kita. Sama seperti tadi yang saya firmankan, Yesus bisa memberikan hidup dalam kehidupan kita. Dosa-dosamu dihapuskan, keselamatan menjadi bagian kehidupanmu. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya akan melayankan baptis bagi mereka berdua. Ibu Watini, jengkeng nggih Bu, nggih nun sewu astanipun wonten mriki. Inggih.
Bu Watini ndedonga. Ibu Watini, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saged jumeneng Ibu. Ibu Tiara. Ya, tangan di sini. Oke, berdoa. Ibu Tiara Tami, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bisa berdiri. Jemaat dukung dalam doa. Ibu Wantini, Ibu Tiara Tami, Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing hidup saudara, serta Tuhan akan memampukan saudara untuk menjalani kehidupan baru ini, sehingga engkau akan menjadi saksi perjanjian Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Majelis gereja akan menyampaikan surat baptis dan juga tanda kasih dari gereja. Oke, Bapak Ibu bisa menghadap ke jemaat. Ya, Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Ibu Watini dan Ibu Tiara Tami yang telah menerima sakramen baptis hari ini. Terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepada mereka dan ajaklah mereka berdua untuk aktif di dalam kehidupan bergereja, sesuai dengan kesediaan dan janji mereka di hadapan Tuhan tadi. Sehingga suatu saat kelak, mereka berdua juga akan menerima keselamatan yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita sambut Ibu Wantini dan Ibu Tiara Tami dengan memberikan aplaus. Selamat Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, anak-anak keluarga Kristen juga wajib dibaptis. Sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya di dalam Tuhan. Orang tua yang membaptiskan anak wajib pula untuk mendidiknya, agar sesudah dewasa nanti
mereka akan menyatakan pengakuan percayanya kepada Kristus. Sebelum sakramen baptis anak saya layankan, marilah bersama kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni, dan anak-anak kami pun akan menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bapak, Ibu, keluarga yang akan mempersembahkan anak bagi kemuliaan Tuhan, saya persilahkan untuk maju ke depan. Bapak Ibu Sukohadi bersama Ananda Anissa Putri yang akan dibaptiskan. Bapak Ibu Purwadi bersama anak yang akan dibaptiskan, Zio Nathan Valerian Genaro. Bapak Ibu Nugroho bersama Ananda Adriel Nathan Dwi Saputra. Bapak Ibu Heri Dwi Wijayanto bersama Ananda Juan Levin L. Shalom. Ibu Yayu bersama Ananda Sohtian Wedelia. Dan Bapak Ibu Christian bersama Ananda Prinsoe Christian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya jelas bahwa Bapak Ibu percaya bahwa anak-anak yang akan Bapak Ibu baptiskan ini juga dikaruniai keselamatan dari Tuhan Yesus, serta Bapak Ibu Saudara sanggup untuk mendidik anak-anak ini di dalam iman Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat dewasa nanti mereka akan menyatakan pengakuan percayanya pada Yesus. Maka saat ini Bapak Ibu dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. 1. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak-anak yang Bapak Ibu baptiskan? 2. Apakah Bapak Ibu bersedia mendidik anak Bapak Ibu yang Bapak Ibu baptiskan ini agar imannya nanti bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, sehingga suatu saat kelak mereka berani menyatakan pengakuan percayanya atau sidi di hadapan Tuhan? 3. Apakah Bapak Ibu bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab jikalau Bapak Ibu lalai dalam tugas mendidik anak yang Bapak Ibu baptiskan ini? Bagaimana jawab Bapak Ibu Bapak Ibu Sukohadi? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Ibu Purwadi? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Bapak Ibu Nugroho? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Bapak Ibu Heru Dwi Wijayanto? Ya, dengan sepenuh hati. Bagaimana jawab Ibu Yayu? Dan bagaimana jawab Bapak Ibu Christian? Iya, dengan sepenuh hati. Bapak Ibu, jawaban itu adalah janji Bapak Ibu di hadapan Tuhan Yesus.
Oleh karenanya janji itu harus ditepati. Bapak Ibu harus mendidik anak Bapak Ibu dengan baik, supaya suatu saat kelak mereka akan mengaku percaya sendiri di hadapan Tuhan Yesus. Saya undang untuk maju ke depan Bapak Ibu Sukohati bersama Anissa Putri yang akan dibaptiskan. Jemaat kami persilahkan untuk bangkit berdiri. Ya, nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Ya. Adik, jonggo hadap ke sini. Ya. Monggo Bapak Ibu di sebelahnya boleh. Ya. Ya. Bapak Ibu silakan berdoa. Anissa Putri, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Matur nuwun, saged jumeneng wangsul malih. Bapak Ibu Purwati bersama Sio Nathan Valerian Kinaro. Ya. Bapak Ibu berdoa untuk anak Bapak Ibu. Sio Nathan Valerian Kinaro, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembali lagi. Bapak Ibu Nugroho bersama Adriel Nathan Dwi Saputra. Bapak Ibu berdoa untuk anak. Adriel Nathan Dwi Saputra, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Heru Dwi Wijayanto bersama Ananda Juan Levin L. Shalom. Bapak Ibu berdoa untuk anak Bapak Ibu. Juan Levin L. Shalom, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Yayu bersama Ananda Sohtian Wedelia. Ya. Ada di situ? Oke. Ibu berdoa untuk anak ibu ya. Sohtian Wedelia, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bisa kembali lagi. Ibu Christian bersama Ananda Prince Zoe Christian. Zoe di sini boleh? Tiara berdoa untuk Zoe. Prince Zoe Christian, engkau saya baptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali, Bapak Ibu jemaat, Bapak Ibu yang di depan silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu tetap duduk. Ya. Majelis gereja akan menyampaikan surat baptis dan tanda kasih dari gereja. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah Bapak Ibu Sukohadi bersama Ananda Anissa Putri, Bapak Ibu Purwadi bersama Sionatan Valerian Genaro, Bapak Ibu Nugroho bersama Adriel Nathan Dwi Saputra, Bapak Ibu Heri Dwi Wijayanto bersama Juan Levin El Shalom, Ibu Yayu bersama Sohtian Wedelia, dan Ibu Christian bersama Prince Zoe Christian. Anak-anak ini telah menerima sakramen baptis hari ini. Maka dari itu, terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Bantulah anak-anak ini dan orang tuanya yang telah membaptiskan mereka untuk mendidik anak-anak ini di dalam Kristus, agar anak-anak ini tumbuh imannya di dalam Kristus, sehingga pada saatnya nanti mereka akan mengaku percaya di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Marilah bersama-sama kita sambut anak-anak ini di dalam Tuhan dengan memberikan aplaus. Ya. Kita bersama berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan atas peristiwa besar bagi kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Anak-anak ini telah menerima sakramen baptis dan mereka saat ini menjadi anak-anak Tuhan. Tuntun dan bimbinglah mereka sehingga iman mereka tetap kuat di dalam Engkau. Dan bantulah ya Tuhan orang tua ini untuk mendidik anak mereka di dalam iman kepadamu, sehingga suatu saat kelak anak-anak ini akan mengaku dengan hati mereka sendiri bahwa mereka akan mengikut Engkau sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, Sang hidup yang sejati, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan dan sebagai dukungan iman kepada saudara-saudara yang telah baptis dan juga membaptiskan anak, maka beberapa jemaat gereja akan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami persilahkan.
lebih tepatnya tim multimedia GKJ Salib Putih Pepantan Warak mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara kita ini yang selalu melaksanakan kegiatan syuting Bapak Ibu. Jadi dari hari Senin sudah mulai rekaman musik, hari Selasa mulai rekaman suara, hari Rabu rekaman video, hari Kamis mereka ngedit video, hari Jumat mereka mempersiapkan video untuk diupload, hari Sabtu video sudah tersedia bagi kita semua. Ini orang-orang yang luar biasa yang bekerja di dalam Tuhan melalui tim multimedia. Kami persilahkan waktu dan tempat.
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah menyatakan syukur kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita dengan mengingat firman-Nya yang tertulis di dalam 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak, Ibu, serta saudara kasih, dalam ibadah pagi hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama, persembahan khusus atau persembahan istimewa baptisan, dan yang kedua, persembahan mingguan. Untuk persembahan khusus atau istimewa, nanti yang pertama-tama akan dilakukan oleh Bapak Ibu yang baptis atau yang membaptiskan anaknya. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, melimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera menyertai hatiku, di hatiku, damai sejahtera di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku
damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Cinta di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku, damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan sekali lagi. Tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami jemaat-Mu merasakan sukacita yang besar karena ada saudara-saudara kami yang menyatakan baptis dewasa pada saat ini. Dan ada juga saudara-saudara kami yang menyerahkan anak-anak-Mu di hadapan Tuhan untuk menerima baptis suci. Biarlah ya Tuhan, anak-anak-Mu ini dapat tumbuh menjadi dewasa. Dan di saat nanti ya Tuhan, anak-anak-Mu ini boleh mengakui percaya kepadamu melalui sidi di masa dewasanya. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang telah menyerahkan anaknya ke hadapan-Mu, dan bagi ibu-ibu yang juga menerima baptis dewasa, kiranya Tuhan selalu berkati, kiranya Tuhan selalu tuntun dalam setiap langkah kehidupan mereka, sehingga saudara kami ini dapat melaksanakan tugas dan panggilan-Mu
sebagai warga gereja dan bisa menjadi teladan bagi kehidupan di sekitar mereka, sehingga banyak saudara kami yang belum mengenal akan Engkau akan melihat cahaya terang di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Tuhan mampukan saudara kami ini hidup di dalam kebenaran. Tuhan, rasa sukacita, rasa syukur kami nyatakan di dalam persembahan kami, baik persembahan syukur, baptisan, dan juga persembahan hari Minggu. Kiranya Tuhan terima, kiranya Tuhan sucikan, sehingga persembahan ini boleh menjadi sarana kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, terkhusus di GKJ Salib Putih Pepantan Warak. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga persembahan ini hanya dipergunakan untuk kemuliaan dan keluhuran nama-Mu. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan doa kepada kami. Marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Anugerah kasih Allah yang agung telah tercurah membawa kehidupan baru, kehidupan yang utuh, kehidupan kekal bagi kita. Marilah kita teruskan anugerah kasih Allah yang membawa kehidupan ini kepada sesama kita melalui tutur kata, sikap, dan perbuatan kita. Kini arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Maka kini tunduklah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Menuturkan cerita